Pernah nggak sih kamu duduk di depan meja belajar atau kerja, udah niat banget mau mulai sesuatu, tapi entah kenapa malah buka HP, scroll TikTok, terus 1 jam lewat begitu aja. Atau mungkin kamu lagi baca buku, tapi baru 2 halaman mata udah ngelirik ke notif WhatsApp. Padahal tugas numpuk, deadline mepet, tapi tubuh dan pikiran rasanya susah banget dikendalikan. Dan ujung-ujungnya, kamu nyalahin diri sendiri, kenapa sih gue segini magernya? Sebelum lanjut, buat kamu yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, biar kita bisa berkembang bersama. Masalah kayak gini bukan cuma kamu yang ngalamin. Banyak orang hari ini susah fokus, gampang bosan, dan selalu nunda-nunda. Tapi akar masalahnya seringkali nggak kita sadari. Kita pikir kita cuma kurang disiplin atau lemah kemauan, padahal faktornya jauh lebih kompleks. Ada kombinasi dari cara otak kita bekerja, pola hidup, sampai budaya digital yang membentuk cara kita bertindak setiap hari. Mari mulai dari hal paling mendasar, otak kita dirancang untuk nyari kenyamanan dan menghindari rasa tidak enak. Jadi ketika kita dihadapkan pada tugas yang berat, otak otomatis ngasih sinyal untuk cari pelarian. Nonton video lucu, buka snack, atau rebahan, semua itu adalah bentuk perlindungan otak dari stres atau tekanan. Ini bukan soal malas, tapi soal reaksi alami. Masalahnya, sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan kenyamanan instan. Hiburan ada di genggaman tangan. Mau tertawa tinggal buka Reels. Mau merasa produktif tinggal nonton video orang lain kerja. Otak kita jadi kecanduan dopamine, zat kimia yang bikin kita merasa senang. Dan ketika dopamine itu terlalu mudah kita dapat, hal-hal yang butuh usaha panjang seperti belajar, kerja, atau berkarya jadi terasa membosankan dan berat banget. Akibatnya, tingkat toleransi kita terhadap kebosanan jadi sangat rendah. Kita jadi cepat merasa bosan hanya karena sedikit tidak ada stimulasi. Padahal, fokus dan produktivitas itu dibangun dari kemampuan kita bertahan dalam kebosanan. Kalau sedikit aja nggak seru, langsung ganti aktivitas. Akhirnya, kita terlatih jadi pengganti-pengganti, bukan penyelesai. Belum lagi soal multitasking. Kita sering merasa bisa melakukan banyak hal sekaligus, dengerin musik, buka YouTube, sambil ngerjain tugas. Tapi kenyataannya, otak kita nggak dirancang untuk fokus kedua hal berat sekaligus. Multitasking itu ilusi, yang sebenarnya terjadi adalah kita terus-menerus berpindah fokus, dan tiap kali pindah, butuh waktu lagi untuk kembali dalam mode mendalam. Hasilnya, lelah, tapi nggak ada yang benar-benar selesai. Rasa malas juga sering disalahpahami. Banyak orang mengira malas itu berarti kita nggak punya niat. Padahal seringkali, rasa malas muncul justru karena kita overwhelmed, terlalu banyak beban, terlalu takut gagal, atau nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi tubuh dan pikiran menunda-nunda sebagai bentuk proteksi. Dan setiap kali kita menunda, rasa bersalah tumbuh, lalu menjatuhkan motivasi makin dalam. Lingkungan juga punya peran besar. Coba lihat sekeliling, apakah kamu tinggal di ruang yang mendukung fokus? Atau malah penuh distraksi? Apakah kamu tidur cukup, olahraga cukup, asupan makanan yang seimbang? Banyak orang merasa susah fokus dan malas, padahal yang kurang cuma satu, energi fisik. Kita sering lupa bahwa produktivitas itu bukan cuma soal niat, tapi juga soal kondisi tubuh dan otak. Faktor lain yang jarang dibahas adalah tujuan yang nggak jelas. Kalau kamu nggak tahu kenapa harus mengerjakan sesuatu, otak akan memprioritaskan hal yang lebih menyenangkan. Tanpa alasan yang kuat, semua tugas terasa berat. Tapi kalau kamu punya alasan personal yang jelas, entah itu cita-cita, tanggung jawab, atau keinginan yang benar-benar kamu yakini, maka fokus jadi lebih mudah muncul dari dalam. Tekanan sosial juga membuat segalanya makin rumit. Kita dibanjiri dengan standar pencapaian yang tinggi dari media sosial. Semua orang terlihat produktif, kreatif, dan sukses. Akibatnya, kita merasa kalah start, makin gak semangat, dan akhirnya memilih kabur. Padahal yang kita lihat hanyalah highlight, bukan perjuangan yang sebenarnya. Ini membuat kita kehilangan koneksi dengan proses dan lebih mudah menyerah sebelum mulai. Lalu, bagaimana caranya keluar dari siklus ini? Pertama, sadari bahwa rasa susah fokus atau malas bukan identitas,
tapi kondisi. Artinya, ini bisa diubah. Tapi perubahan gak datang dari motivasi semata. Ia datang dari sistem. Bangun rutinitas kecil yang bisa kamu ulang setiap hari, tanpa harus bergantung pada mood. Bukan perubahan besar, tapi konsistensi kecil yang membuat perbedaan. Kedua, batasi sumber distraksi secara sadar. Bukan sekadar niat, kurangi main HP, tapi benar-benar menciptakan sistem, taruh HP di luar ruangan, gunakan aplikasi pemblokir, atur waktu kerja dalam blok waktu, misal, teknik Pomodoro. Fokus bukan soal niat kuat, tapi soal ruang bersih dari gangguan. Ketiga, latih otak untuk menghadapi rasa bosan. Mulai dengan waktu singkat, 5-10 menit duduk dengan satu aktivitas saja, tanpa berpindah. Rasakan gelisahnya, dan biarkan itu lewat. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat fokusmu. Ibarat otot, kemampuan bertahan dalam kebosanan harus dilatih secara bertahap. Terakhir, berhentilah menunggu mood datang. Inspirasi itu bukan penyebab produktivitas, tapi hasil dari kamu mulai bertindak. Just do the first 2 minutes. Buka laptop, tulis satu kalimat, baca satu paragraf. Dari situ, otak akan mulai terlibat, dan energi akan mengikuti. Yang berat bukan kerjanya, tapi memulai. Dan itu bisa dikalahkan dengan langkah kecil. Kamu nggak malas. Kamu bukan gagal fokus. Kamu hanya hidup di zaman yang terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu penuh tekanan. Tapi kabar baiknya, kamu bisa mengambil kendali lagi. Bukan dengan jadi sempurna, tapi dengan memahami diri sendiri. Karena saat kamu tahu akar masalahnya, kamu bisa mulai menanam solusi yang tepat. Dan dari sana, kamu bisa tumbuh pelan-pelan, tapi pasti.